Kalau saudara Tony ini bisa tidak usah nyerang mencermati. pribadi lah, langsung ditanggapi saja. Iya, lagi-lagi saudara Tony, langsung saja ditanggapi. Emang kalau saya sebut nama kau Tony, kenapa? berdasarkan Emang kau siapa? pengetahuan saudara. Ya udah kau dengar aja saya ngomong dulu. Ya jangan nyerang pribadi lagi, saudara Tony. Ya kalau saya bilang Tony kenapa? Saya tahu bahwa ada kegelisahan kita, ada pertanyaan mendalam dari kita. Apa yang mempengaruhi putusan Peggy ini terhadap 8 terpidana lainnya? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Apa kaitannya? Peggy diputuskan lewat pra-peradilan, bebas. Tapi 8 terpidana lewat 3 peradilan. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan sebagian sudah di Mahkamah Agung. Apa yang membuat putusan Peggy berpengaruh pada 8 terpidana lainnya? Bung Saur, silakan. Iya kan, seperti saya bilang konstruksi mulai dari penyidik ini ya. Memang dari awalnya Ya, itu penyidik. singkat saja Nabi ya, singkat Iya saja, kan? silakan. Menetapkan mereka adalah 11 pelakunya dan jaksa mengatakan sempurna. Oke. Kemudian diujilah ini di pengadilan. 8 terpidana dan 3 buron waktu Yang itu buron kan? ini Ya. diperiksalah, kemudian diuji, kemudian diputus, banding, putus, tok ada 11. Ya. 8 kemudian hadir, 3 DPO. Iya kan? Nah, DPO ini menurut Dirkrim nanti Mas Rianto mau disclaimer, tapi waktu itu saya ingat nanti di sini ada pengacaranya. Ini seorang Dirkrimum loh. Dirkrimum, dia penyidik dia. Dia yang champion penyidik, memimpin penyidikan. Dia bilang dari 3 setelah kami tanya saksi, tidak ada hanya 1 Peggy. Oke, yang 2 fiktif. Yang 2 fiktif. Nah, kalau Baik. saya bilang logikanya seperti itu, sesungguhnya ketika pengadilan yang telah ingkrah, tiba-tiba penyidik, 1 namanya polisi, yang namanya penyidik itu penyidiknya adalah upaya dari tindakan daripada penyidik untuk mencari barang bukti Ya. dan menetapkan tersangka. Oke. Oke, itu dulu. Dan udah sah, itu udah terang benderang. Jadi 2-nya hilang. Tiba-tiba 2-nya hilang. Itu yang saya bilang kalau Apa itu kaitannya kalau 2-nya hilang maka runtuh semua? otomatis runtuh semua. Dari mana logikanya? Artinya logikanya karena putusan sempurna misalnya Andi dan Dani. Kalau kita lihat putusan yang paling berperan Ya. dalam proses pembunuhan dan pemerkosaan ini adalah Andi dan Dani. DPO ini ya. Sementara Andi dan Dani kata penyidik atau Dirkrimun mengatakan fiktif. Nah otomatis semua runtuh ini atau tersangka ini fiktif semua. Saya ke Bung Tony. Bung Tony, Andi dan Dani tadi disebutkan itu adalah 2 DPO yang akhirnya kemudian nyatakan fiktif. Apa perannya dalam putusan dan kenapa kemudian ketika itu hilang, bahkan Peggy-nya juga kemudian bebas, maka runtuh semua apa yang diputuskan? Ya. Pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 16 atas nama Saka Tatal, kemudian nomor 3 atas nama Rivaldi dan Eko Ramadhani, dan nomor 4 Pit ya atas nama Hadi Saputra dan kawan-kawan. Dalam dakwaannya itu menjelaskan bagaimana kronologi pembunuhan itu terjadi dengan korban Eki dan Vina. Singkat cerita meninggallah sudah. Peranan Andi dan Dani ini membawa Muhammad Rizky Ridiana atau Eki dari jalan SMP 11 Perjuangan, belakang rumah kosong, belakang showroom itu, dibawa diapit ya di motor di tengah, taruh tengah, menuju ke jalan layang jembatan Talun. Itu peranannya. Itu yang paling penting. Karena kalau peranan pembunuhan masing-masing ada, tapi itu yang paling penting. Nah, penemuan jenazah, penemuan mayat, polisi menemukan jenazah, menemukan mayat yang diduga sebagai korban yang awalnya kecelakaan lalu lintas, kemudian belakangan diketahui itu adalah pembunuhan. Jangan lupa ditemukannya itu di jembatan layang Talun. Oke. Sehingga ya, kalau kemudian DPO itu dihilangkan, lantas bagaimana itu korban dari belakang showroom itu kemudian tiba-tiba ada di jembatan Talun? Apakah jenazahnya terbang dari lahan kosong kemudian ke jembatan Talun? Ya, sehingga apa yang dikatakan Bang Saur ya, ini runtuh. Nah, ketika peranannya itu kemudian dihilangkan, ya berarti tidak ditemukan itu jenazah di jembatan Talun. Berarti itu yang dikatakan kronologisnya juga fiktif. Jadi bahwa 2
DPO, dua buronan yang dihilangkan itu, yang katanya fiktif, itu berperan dalam putusan adalah pembawa jenazah ke jembatan Talun. Ke jembatan Talun. Kalau dua itu hilang, siapa yang bawa jenazah itu? Yes. Siapa? Bung Rasman, silakan. Begini, makanya saya katakan tadi, kalau saudara Tony ini bisa Tidak usah nyerang mencermati, pribadi lah, langsung ditanggapi saja. Iya, lagi-lagi saudara Tony, langsung saja ditanggapi. Emang kalau saya sebut nama kau Tony, kenapa? berdasarkan Emang kau siapa? pengetahuan saudara. Ya udah kau dengar aja saya ngomong dulu. Ya jangan nyerang pribadi lagi, saudara Tony. Ya kalau saya bilang Tony kenapa? Nah, ini maksudnya tadi Kamu aja pernyataan saya itu. sebut namanya apalagi kau. Silakan Dengar ditanggapi, dulu. silakan ditanggapi. Saya silakan. saudara ngomong saya nggak bantah. Ya, silakan Dengarin ditanggapi. saya. Ya silakan, Bung Rasman. Masih baru kok masih sok-sokan kau. Gini. Baru apanya, Dengar, Bos? Iyalah masih baru kau Baru tampil apanya? begini. Baru apanya? Iya masih baru kau. Ya. Baru apanya? Baru Cukup. tampil. Baru apanya? Baru tampil. Wah, ngomong. Iya memang. Terus apa? Kapan Anda kau mau tampil? hebat Ya sendiri. sudah, Iya. silakan, Bung Rasman. Jadi begini. Jadi kalau kita merunut cerita yang gamblang dan jelas, saya kuasa hukum dari saudara Suroto. Ya. Saksi yang pertama menemukan almarhumah Vina dan Eki. Dan Pak Suroto itu tidak ada kepentingan. Dialah orang yang membuat kesaksian bahwa dia yang diajak oleh penyidik, ya, dan 3 tersangka menunjukkan tempat di mana mereka melakukan penganiayaan dalam ini pembunuhan dan pemerkosaan di kebun kosong, dan mereka yang menunjukkan kayunya bahwa itu salah satu balok yang digunakan, Bang Saur. Jadi kalau ini kita lihat secara komprehensif, Bang, disinilah penyidik mengatakan kepada saya sudah tanya langsung dari Krimum. Dari keterangan mereka yang 8 ini berubah-ubah, Bang Saur. Berubah-ubah. Jadi bukan penyidik, bukan Polda Jabar yang mengatakan 2 fiktif, tidak pernah, Bang. Yang ada itu adalah setelah mereka lakukan gelar, mereka melihat, mendapat, oh, Siano. Berdasarkan keterangan yang ada. Tapi yang muncul persoalan baru adalah begini, Bung Aiman. Kita ini bicara konstruksi hukum lagi kan, karena ini putusan hakim. Kalau dilihat dari konstruksi hukum yang kita pahami, bahwa pra-peradilan itu tidak boleh dilakukan upaya hukum lain. Titik. Tapi saya ingin kasih tahu bahwa kalau 5 orang itu yang sekarang dipegang oleh DPN Pradi, Bang, akan mengajukan PK, sementara 5 orang yang dipegang oleh DPN Pradi melalui Bang Ruli Panggabean itu sudah mengajukan pra-peradilan 2017 dan ditolak pra-peradilannya. Bagaimana memproses hukum ini, Bang? Jadi Adinda, jadi sengkarut ini sekarang. Kalau begitu menurut saya, janganlah kita menyudutkan institusi Polri saja. Koreksilah kejaksaan, koreksilah kehakiman. Karena yang sebenarnya terjadi adalah putusan hakim dimaksud hanya sebuah proses. Hakim tidak berhak meng-SP3 kasus. Hakim hanya memeriksa tersangka benar atau tidak. Dan hakim tidak mengatakan salah tangkap. Hakim hanya mengatakan tidak dipanggil sebagai calon tersangka, tidak dipanggil dengan surat. Dan karena itu maka saya mengatakan bahwa masih terbuka ruang bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap si Peggy Setiawan. Karena itu kita tidak boleh hari ini berkesimpulan. Yang seharusnya saya harapkan adalah putusan hakim itu benar-benar komprehensif, bukan malah menimbulkan masalah baru. Tapi pertanyaan belum terjawab. Tadi kalau seandainya 2 orang kemudian dikatakan fiktif, sementara 2 orang itu di dalam putusan hakim, dia adalah pembawa jenazah ke jembatan Talun. Bagaimana kemudian logikanya ini dibangun? Tapi kan mereka begini, kan penyidik itu mereka melakukan rapat, mereka gelar. Oke, mereka periksa. Film 7 hari ini pemicunya, Bang. Apalagi yang kesurupan. Lalu kemudian mereka mengkerucut ke satu nama. Dari mana keterangan satu nama ini? Dari mereka yang 8 orang itu. Termasuklah keterangan dari saudara Sudirman. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang benar? Sudirmankah yang benar atau Peggy Setiawan yang benar? Nah proses di peradilan itu kemarin tidak ditampilkan oleh termohon.
dalam hal ini adalah Polda Jabar. Nah, menurut saya pada waktu itu perlu dilakukan upaya untuk mendatangkan itu, tapi tidak dilakukan. Nah, oleh karena itu kalau putus peradilan ini, saya sebenarnya berharap apakah hakim menyatakan ini salah tangkap atau tidak, sehingga lepaslah nama Peggy Setiawan. Tapi itu tidak ada, Bang. Yang ada mengatakan tidak dipanggil. Kalau memang itu Peggy Setiawan dengan tato-tatonya, tapi belum dipanggil duluan, ya sudah, panggil saja lagi nanti balik, periksa. Yang penting alat buktinya tidak dua, tidak sama dengan yang sebelumnya. Inilah pikiran-pikiran saya. Jadi saya harus ulangi lagi, penyidikan itu adalah upaya penyidik untuk mencari barang bukti dan menetapkan tersangka. Ditetapkanlah ada 11 tersangka. Menyangkut yaitu pembunuhan, rencana pembunuhan dan pemerkosaan. Udah clear di situ. Yang telah diuji di pengadilan. Tidak ada yang bisa mengotak-atik ini. Ya, apakah kemudian ada diperiksa lagi menyangkut ini? Ini yang saya bilang contempt of court, obstruction of justice. Nah, Rasman tadi mengklaim bahwa Dirkrimun mengatakan mungkin kepada pribadi itu kita nggak tolak. Tetapi sampai detik ini kita bicara ini belum pernah terbuka karena dia pemimpin, penyidik loh. Penyidik mengatakan bahwa tidak benar fiktif itu 2, tapi hanya 1 belum kita dengar. Tetapi kita kan gini loh. Mau apapun nanti kita bilang, mau saksi mengatakan A sampai Z setelah diperiksa di pengadilan kepada saudara terdakwa, kepada saudara saksi. Saudara saksi sebelum disumpah, saya demi Allah mengatakan apa yang lihat, saya dengar dan alami. Oke, makanya ira-iranya menimbang, memindang dan memutus 1, 2, 3. Para pihak kemudian banding. Tidak ada boleh mengganggu ini lagi. Makanya saya agak prihatin Dirkrimum. Kenapa seorang yang biasanya bintang itu Dirkrimum, kemudian di sisi lain dia mengutip putusan yang sakral telah ingkrah, padahal sudah diperiksa pada awalnya oleh penyidik, padahal penyidik 1, yaitu tentang peristiwa tahun 2016 matinya Vina dan Eki. Kok sekarang kita utak-atik lagi yang telah ingkrah? Inilah awal daripada kekacauan ini, sehingga logikanya ketika Dirkrimun mengatakan hanya 1, 2 adalah fiktif, berarti itu yang saya mengatakan karena peran daripada Andi dan Dani yang saya bilang begitu signifikan di penyidikan bukan menurut. Jadi gini loh Mas Aiman, kalau polisi yang benar, saya pernah menemukan 1 polisi yang baik. Saya mendampingi dia. Banyak lah Bang, nggak cuma 1. Nah maksudnya baik, ini saya dengar gini loh. Enggak, saya dengarkan begini. Pak Rianto baik juga. Prakteknya maksud saya gini loh. Jadi gini dibilang, saya mendampingi aktivis ini. Saudara saksi, dia bilang gini, saudara bisa membantah, saudara bahkan bisa berbohong, ya. Bahkan saudara bisa untuk menjawab yang Anda menguntungkan. Tapi saya punya cara. Karena akhirnya kan yang membuktikan itu kan adalah 2 alat bukti. Artinya adalah mau apapun ada 1 juta lagi saksi datang, kalau menyangkut peristiwa pembunuhan Tarung 2016, apalagi mengutip yang telah ingkrah, bahkan koma pun nggak bisa dikurangi. Dan Abang yakin bahwa dengan kasus Peggy ini, maka 8 terpidana punya kesempatan luas untuk bebas. Untuk menyelamatkan polisi, jangan hanya dia lagi telah diperiksa ini kan, karena akhirnya kan apa yang dibuktikan di pengadilan lah yang sah. Artinya yang berdarah-darah sesungguhnya yang bertanggung jawab hakim kok jadi dibebankan kepada polisi. Ya, meskipun ada pertanyaan bahwa ketika Peggy kemudian bermasalah berefek kepada 8 terpidana lainnya, tapi 8 terpidana lainnya telah diputuskan di 3 pengadilan. Bagaimana kemudian menjawab itu dan bagaimana dari sisi psikolog forensik? Kami akan segera kembali saat lagi di Rakyat Bersuara.